Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Rifda. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran sejarah dengan materi macam-macam peninggalan sejarah pada zaman Hindu dan Buddha di Indonesia. Berikut beberapa contoh peninggalan sejarah yang akan kita pelajari ya anak-anak. Yang pertama, di sini ada arca, yang kedua kitab, dan yang ketiga prasasti, yang keempat candi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang prasasti. Jadi, prasasti itu adalah sebuah piagam atau dokumen yang sengaja ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Misalnya, ditulis di batu, di dinding, di keramik, dan lain-lain. Nah, di sebelah kiri ini Ibu sudah tampilkan beberapa contoh prasasti. Nah, yang pertama ini ada prasasti Ciareten yang ada di zaman Hindu, dan yang kedua ada prasasti Kedukan Bukit yang ada di zaman Buddha. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh prasasti yang ada di zaman Hindu dan Buddha ya. Yang pertama ini ada contoh dari zaman Hindu, yaitu adalah prasasti Tugu dari DKI, dan yang kedua ada prasasti Mantyasih dari Jawa Tengah, dan yang ketiga ada prasasti Brumbung dari Jawa Timur, dan yang terakhir ada prasasti Kadadu dari Jawa Timur. Di sebelah kanan ini adalah contoh dari zaman Buddha. Yang pertama ada prasasti Kalasan dari daerah istimewa Yogyakarta, dan yang kedua ada prasasti Palas Basemah dari Palembang, dan yang terakhir ada prasasti Tukmas dari Jawa Tengah. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang arca. Jadi, arca itu apa sih, Bu? Nah, arca adalah patung yang dibuat sebagai sarana untuk melakukan pemujaan atau peribadatan kepada para dewa. Patung ini mempunyai nilai seni yang tinggi karena pembuatannya berbeda dengan patung-patung di era sekarang. Setiap arca memiliki cerita masing-masing yang melambangkan sosok berpengaruh atau peristiwa penting pada masa itu. Nah, di sebelah kiri kita ini Ibu sudah tampilkan juga salah satu contoh dari arca. Arca ini adalah arca Wajrapani. Bentuknya seperti ini ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari contoh-contoh arca yang ada di zaman Hindu. Yang pertama, ini ada arca Siwa dari Kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah. Dan yang kedua ada arca Joko Dolok dari Kerajaan Singosari di Jawa Timur. Dan yang ketiga ada arca Puri Suhita dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah arca Airlangga dari Kerajaan Kahuripan di Jawa Barat. Oke, kita next. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kitab. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan juga contoh kitab. Ya, kitab ini adalah Kitab Negara Kertagama dari Kerajaan Majapahit. Dari foto di sini, di sebelah kanan ini adalah contoh kitab yang tampilan aslinya itu seperti ini. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini adalah kitab yang sudah berbentuk buku. Jadi tampilannya lebih bagus daripada yang sebelah kanan. Oke, jadi kitab atau karya sastra itu adalah karya-karya tertulis berupa kitab dan kakawin atau puisi Jawa kuno yang dikarang oleh para pujangga. Berikut ini adalah contoh-contoh kitab pada masa Hindu ya anak-anak. Yang pertama ini adalah kitab
Smaradana dari Kediri, dan yang selanjutnya ada kitab Sutasoma dari Majapahit, dan yang terakhir adalah kitab Arjuna Wiwahana dari Kediri. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang candi. Nah, sebelum itu mungkin kalian sudah pernah kesini atau pernah melihat di televisi atau di internet ya. Nah, candi ini adalah Candi Borobudur, candi yang berasal dari zaman Buddha. Oke, jadi candi itu apa sih, Bu? Candi merupakan bangunan atau tempat ibadah dari peninggalan masa lampau yang berasal dari agama Hindu dan Buddha. Candi Hindu adalah bangunan untuk memuliakan raja atau tokoh terkemuka yang telah wafat. Sedangkan Candi Buddha pada umumnya digunakan sebagai tempat untuk pemujaan. Nah, ini adalah contoh candi yang ada pada masa Hindu dan Buddha. Di sebelah kiri ini contoh yang ada di zaman Hindu ya. Yang pertama ini adalah Candi Dieng yang berasal dari Kerajaan Mataram di Jawa Timur. Dan yang kedua adalah Candi Jago dari Kerajaan Singosari di Jawa Timur. Dan di sebelah kanan ini adalah contoh dari zaman Buddha. Dan yang pertama ini adalah Candi Kalasan dari Kerajaan Mataram Sailendra di daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir ini adalah Candi Sewu yang berasal dari Kerajaan Mataram Sailendra juga di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, sekian pelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga kalian paham dan mengerti apa sih macam-macam peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Nah, semoga pelajaran kali ini bisa kalian pahami dan see you the next time. Bye-bye.